Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mata kuliah fikih, materi tentang haji dan umroh. Saya Rosida Ramadona akan menjelaskan poin haji dan teman saya Rizky Kaulia Eka Putri akan menjelaskan poin umroh. Kami berdua dari kelompok 6 kelas 1A Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ahmad Saifullah, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja saya mulai. Haji. 1. Pengertian haji. Secara bahasa, haji memiliki arti menuju kepada sesuatu yang besar dan agung atau berkunjung ke tempat tertentu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah dan sekitarnya pada waktu-waktu tertentu dan cara-cara serta tujuan tertentu. Yang kedua, dalil kewajiban haji. Terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Sedang dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban haji berdasar pada hadis yang berbunyi, wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepadamu, maka laksanakanlah haji. Seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah terdiam hingga laki-laki itu bertanya 3 kali. Lalu Nabi menjawab, andai kukatakan wajib setiap tahun, maka ia menjadi wajib dan kamu tidak akan mampu mengerjakannya. Juga berdasar pada hadis yang bersumber dari Aisyah yang berbunyi, Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah kami ikut berperang dan berjihad bersamamu? Rasulullah menjawab, akan tetapi jihad yang lebih baik dan sempurna adalah mengerjakan haji yang mabrur. Aisyah berkata, sejak itu aku tak pernah meninggalkan haji setiap tahun setelah mendengar berita ini dari Rasulullah. Yang ketiga, macam-macam haji. Macam-macam haji terdiri menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Ifrad. Berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad apabila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan ibadah haji maupun umroh, tidak melakukan keduanya sekaligus. Yang kedua, tamattu. Kata tamattu berarti bersenang-senang atau bersantai-santai. Bila dikaitkan dengan ibadah haji, tamattu ialah melaksanakan ihram untuk melaksanakan umrah di bulan. Setelah seluruh amalan umrah selesai, langsung mengerjakan ibadah haji tamattu, karena melakukan 2 ibadah haji dan umrah di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya terlebih. Yang ketiga, qiran. Kata qiran dapat diartikan dengan menyertakan atau menghubungkan. Adapun dalam terminologi fikih, haji qiran ialah pelaksanaan ibadah haji dan umroh sekaligus dan dengan satu niat. Kemudian yang keempat, rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah pekerjaan yang jika salah satu di antaranya dilalaikan, maka haji tersebut menjadi batal dan tidak bisa diganti dengan kafarat dan fidyah. Adapun rukun-rukunnya ialah 1. Ihram. Niat adalah berniat ketika memasuki haji. Niat ini adalah salah satu rukun pokok terpenting di antara rukun-rukun haji. Yang kedua, wukuf di Arafah, merupakan inti dari semua amalan-amalan haji. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dengan mengikrikannya. Macam-macam tawaf, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf tahallul, tawaf nazar, dan tawaf sunnah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. Yang kelima, mencukur rambut kepala tahallul, minimal 3 helai rambut. Selain rukun haji di atas, ada lagi yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji ini jika tidak dilakukan dapat menggantinya dengan menyembelih hewan ternak sebagai dam dan ibadah haji tersebut tetap sah. Adapun wajib haji tersebut antara lain 1. Ihram dari mikot, tempat yang ditentukan dan masa tertentu.
Kedua, berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, yaitu di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Ketiga, melontar jumroh al-Aqobah pada hari raya haji. Keempat, melontar ketiga jumroh. Kelima, bermalam di Mina. Keenam, tawaf wada, tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Ketujuh, menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Yang kelima, cara pelaksanaan haji. Kafiyah atau tata cara pelaksanaan haji adalah sebagai berikut. 1. Ihram. Pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut Yaumul Tarwiyah, bagi yang melaksanakan tamatu setelah mandi, memakai wangi-wangian dan kain ihram dengan mikot dari tempat masing-masing di Mekah. Kemudian mengucapkan ihlal haji, yaitu membaca Allahumma hajjan atau labaikan hajjan. Dilanjutkan membaca talbiyah sebagaimana ketika berihram untuk melaksanakan umroh. 2. Mabit di Mina. Pada tanggal 8 Zulhijjah kemudian berangkat ke Mina dan mabit menginap di sana untuk melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan jamak dan qashar. Ketiga, wukuf di Arafah. Pokok dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah setelah terbit matahari, jamaah berangkat menuju Arafah. Dalam perjalanan menuju Arafah ini, jamaah haji tetap bertalbiyah atau bertakbir dan jika memungkinkan singgah di Namirah. Keempat, mabit di Musdalifah. Setelah matahari terbenam, para jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk mabit sampai subuh. Sementara salat maghrib dan isya di jamak takhir di Musdalifah. Kelima, melontar jumroh Aqobah Kubro. Pada waktu duha tanggal 10 Zulhijjah di Mina, jamaah haji melaksanakan lontar jumroh Aqobah dengan cara berdiri menghadap ke jumroh tersebut. Keenam, tahalul awal ashor. Jamaah haji tahlul dengan cara takbir, menggunting beberapa helai rambut atau lebih utama dengan tahlik. Dengan menggundul kepala, bagi wanita cukup dengan taksir. Setelah tahlul awal ini, jamaah haji bebas dari larangan pada waktu ihram kecuali hubungan suami istri. Ketujuh, hadiyu kurban. Bagi mereka yang melaksanakan haji tamatu dan kiran wajib menyembelih hadiyu. Perbedaannya adalah yang kiran membawa binatang dari umroh, sementara tamatu menyembelihnya di Mekah. Kedelapan, tawaf ifadah. Tahalul tsani. Pada hari nahar, setelah melontar jumroh Aqobah dan menyembelih hadiyu, maka jamaah haji pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Kesembilan, melempar 3 jumroh. Pada tanggal 11 Zulhijjah setelah zuhur, jamaah melempar 3 jumroh. Ula, wusta, Aqobah, masing-masing dengan 7 batu kerikil. Ke-10, nafar awal dan nafar tsani. Pada tanggal 12 Zulhijjah, jamaah haji melempar 3 jumroh seperti yang dilakukan pada tanggal 11 Zulhijjah. Waktunya juga sama, yaitu setelah zuhur hingga maghrib. Ke-11, tawaf wada. Sebelum meninggalkan Mekah, jamaah haji dianjurkan untuk melakukan tawaf wada. Perpisahan, caranya sama dengan tawaf ifadah, dilakukan 7 putaran tanpa lari-lari kecil, tanpa sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim, dan tanpa sa'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah salah seorang pulang sebelum mengakhiri urusan hajinya dengan tawaf wada di Baitullah. Hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan saya mengenai haji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rizky Kaulia Eka Putri tentang umroh.